namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Usia 66 tahun, tak lantas membuat langkah Rakinem terhenti. Demi orang-orang terkasihnya, Rakinem rela melangkahkan kaki menembus dinginnya angin malam. Berupaya tiba sepagi mungkin untuk memaksimalkan rezekinya sebagai buruh angkut di pasar. Seumur hidupnya, Rakinem berjuang tak kenal lelah. Menguras semua tenaga untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Apalagi kini ia masih harus bertanggung jawab terhadap masa depan dua orang cucu tercintanya. Setiap hari pasaran, Rakinem mendapat pesanan lidi dari seorang pedagang nasi bungkus. Per 3 bungkus lidi, Rakinem menetapkan harga sebesar Rp5.000. Sedangkan bila membeli satuan, ia mematok harga Rp2.000 per bungkus lidi buatan suaminya. Kula buruh niku karep kula niku putu kula niku kajenge sekolah. Nek mboten sekolah mesake. Yen niku nggih angsal-angsale nggih damel sangu sekolah niku sing damel Mbah Kakung. Lajeng mboten ketingal delalae niku nggih saged, nggih saksik ngoten nggih saged dados biteng. Daun jati sendiri adalah pesanan dari pedagang sayur. Dan untuk satu bongkok atau satu tumpukan yang berisi 3 ikat daun jati ini, Rakinem memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000. Di pedagang ini pula Rakinem biasa membeli sayur-sayuran titipan tetangganya. Saat hari pasaran seperti ini, Rakinem harus beranjak dari rumah pada pukul 3 dini hari. Tak lain agar dapat memperoleh semua barang pesanan yang diamanatkan padanya. Nek pon teng dak bong kula usung-usung saking mobil. Dibeto teng jeron pasar. Saking Ratan, saking jam 2:30 dugi jam 2:30. Meski lelah, Rakinem tak akan menyerah. Ia telah bertekad untuk terus berjuang demi masa depan kedua cucunya. Apalagi Devi dan Adit saat ini sedang menghadapi masa persiapan ujian akhir sekolah. Di tingkat akhir jenjang pendidikan ini mereka memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bu, niki belanjane niki notane. Nggih, niki putlo tampi. Padahal upah yang diperoleh Rakinem sebagai buruh angkut hanya sebesar Rp15.000. Dan acap kali jua, ini hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meskipun Rakinem telah menutupi kekurangannya dengan berhutang. Tambahin meng gini ku utang-utang. Mungkin yang pun nonton wansine gawean, kula mengebrok dan riku. Nek dereng tak utangnya dereng pindah. Untuk memenuhi kebutuhan dapur, Rakinem beruntung karena masih memiliki sisa panen singkong beberapa waktu lalu. Bagi masyarakat pedesaan, nasi singkong atau tiwul adalah alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi. Karenanya, singkong-singkong kering atau yang disebut dengan gaplek ini hampir selalu tersedia di rumah mereka.
Untuk membuat tiwul, Rakinem terlebih dulu menghaluskan gaplek kering. Rakinem pun harus mengayaknya sebanyak 2 kali untuk memperoleh tepung gaplek yang paling halus. Selanjutnya tepung gaplek ia beri cipratan air pada tepung sedemikian rupa hingga menjadi gumpalan menyerupai nasi. Untuk menyamakan besar gumpalan, Rakinem membuat gerakan seperti memutar menggunakan tampah seperti ini. Proses ini dalam istilah setempat disebut dengan nginteri. Dan gumpalan tepung pun siap dikukus menjadi nasi tiwul. Sambil menunggu tiwul matang, Rakinem bisa menyiapkan sayur sebagai makanan pelengkap nasi tiwul mereka. Perjuangan Rakinem selama ini tak lepas dari keinginan luhurnya untuk memberikan kesempatan pada cucu-cucunya mencecap pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Merawat dan membesarkan 2 orang cucu dengan tenaga tua memang tidak mudah. Namun Rakinem dan Waridianto tak menyerah dan terus berusaha menempuh berbagai cara agar sang cucu dapat terus meniti asa. Saking bayi sing Devi niku umur 11 sasi, sing Adit niku 9 sasi, Bu. Niku mongko jenenge numbaske susu barang mboten ming momong. Lah iki bapakane kali ibune ming do separek-parek niku kek anake ditinggal ngriki niki. Sadar akan jasa dan perjuangan kakek dan neneknya dalam membesarkan mereka, Adit tak bisa tinggal diam. Ia kerap menyisihkan waktu-waktu yang ia miliki untuk membantu pekerjaan Rakinem dan Waridianto. Nggih. Sok-sok niku nggih karepe kiambak, sok-sok nggih dadak diperintah. Dit golekno breng kono aku ngoten bae niku. Nek dong niku nggih mung tunuk-tunuk pados kiambak. Biasanya untuk membuat biting atau lidi, sang kakek menggunakan bagian ujung bambu. Karena bagian ini seringkali hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Sehingga terkadang Waridianto hanya cukup dengan meminta pada tetangga yang tak lagi memerlukan. Namun jika tidak memperoleh bambu afkir, ia menugaskan cucunya, Adit, untuk meminta pada tetangga yang memiliki pohon bambu. Bahane niku kula ming njaluk-njaluk. Nek tumbas kula mboten wani. Waridianto tak pernah mengira bahwa dirinya harus menjalani sisa hidup dalam kegelapan. Semuanya datang tiba-tiba. Hingga tak sekalipun ia bersiap menerima kenyataan bahwa binar-binar kehidupannya akan meredup selamanya. Ya, well lairan kula niku turune kakang kula. Kawan dosa 9. Lajeng kula mangkat mboten semerep niku 26. Niku bar mandi sore niku gatel. Terus selote mboten semerep ngoten kek taun 7 dosa kula operasi wonten Jogja. Namun ia tak mau duduk diam berpangku tangan.
Tak sedikit pun ia berhenti berusaha, termasuk membuat tusuk kayu yang bisa dijual ini. Meski tak jarang pula, tangan Waridianto terluka karena pisau ataupun tertusuk ujung lidi. Meski melakoni hidup dalam kegelapan, tak lantas membuat hidupnya dirundung duka atau bahkan menghibah. Ia percaya, di balik setiap ujian kehidupan, tersimpan secercah cahaya terang bagi siapapun yang sanggup menerjang rintangan. Kula pun percaya kalih Gusti Allah, wong jenenge nasib kula ngeten iki mboten ajeng mikirke pripun-pripun, niate kula tesih urip matur nuwun ngoten lho. Lidi buatan Waridianto ini berfungsi untuk mengikat pembungkus alami dari daun agar bisa tetap menutup isi di dalamnya. Memanfaatkan bahan baku yang berasal dari alam seperti ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan kearifan lokal yang kini telah semakin memudar.